Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan hasil data pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma Syahrani. Saya Renata Rawila. Saya Faradila Saumi. Saya Miftah Rizal Kapin. Saya Gilang Fajar Ramadan. Selanjutnya, langsung saja video hasil laporan presentasi kita. Data pajak. Yang pertama ada Honda Scoopy coklat tahun 2023. Keterangan pemilikan yaitu kepemilikan pertama, persentase pajak 2%, NJKB-nya 20.500.000. Pajak yang kedua Honda Beat hitam tahun 2022. Keterangan kepemilikan kedua. Persentase pajaknya 2,5%, NJKB-nya 13.600.000. Data motor yang ketiga yaitu Honda Scoopy hijau tahun 2023. Keterangan kepemilikan yaitu kepemilikan pertama, persentase pajaknya yaitu 2% dan NJKB-nya yaitu Rp15.575.000. Data pajak motor keempat yaitu Honda Beat tahun 2014. Keterangan kepemilikan yaitu kepemilikan kedua dengan persentase pajak 2,5% dan NJKB 7.072.000. Selanjutnya data pajak motor kelima yaitu Yamaha Mio merah tahun 2013. Keterangan pemilik yaitu kepemilikan pertama dengan persentase pajak 2% dan NJKB 8.050.000. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak motor pertama Honda Scoopy coklat tahun 2023 dengan NJKB 20.500.000 dikali persentase pajak 2% sama dengan 410.000. Dari hasil tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu PKB 375.000 dan SWDK-LLJ sama dengan 35.000. Ada perhitungan pajak motor kedua Honda Beat hitam tahun 2022 dengan NJKB 13.600.000 dikali persentase pajak 2,5% sama dengan 340.000. Hasil tersebut dibagi menjadi dua yaitu PKB 305.000 dan SWD KLLJ 35.000. Ada data perhitungan pajak motor kendaraan yang ketiga yaitu Honda Scoopy hijau tahun 2023 dengan NJKB-nya yaitu Rp15.575.000 dikalikan 2% sama dengan Rp311.500. Hasil tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada PKB-nya yaitu Rp276.000 dan SWDK-LLJ-nya yaitu Rp35.000. Ada perhitungan pajak motor keempat Honda Beat hitam tahun 2014 dengan NJKB 7.072.000 dikali persentase pajak 2,5% sama dengan 176.800. Hasil tersebut dibagi menjadi dua yaitu PKB 141.800 dan SWDK-LLJ 35.000. Selanjutnya ada perhitungan pajak motor kelima yaitu Yamaha Mio merah tahun 2013 dengan NJKB 8.050.000 dikali persentase pajak 2% sama dengan 161.000. Hasil tersebut dibagi menjadi dua yaitu NKB sebanyak 126.000 dan SWDK-LJ sebanyak 35.000. Selanjutnya yaitu pengisian SPT, pajak kendaraan bermotor atau PKB tidak menggunakan surat pemberitahuan tahunan atau SPT seperti pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mekanisme pemungutannya. PKB merupakan pajak daerah yang pengenaannya bersifat langsung berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sesuai dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD, pembayaran PKB biasanya dilakukan melalui sistem administrasi manunggal, satu atap atau samsat tanpa perlu pelaporan seperti dalam SPT. Pelaksanaan pembayaran PKB umumnya dilakukan setiap tahun melalui kantor samsat atau layanan online seperti Samsat Online Nasional. Wajib pajak cukup memberikan informasi kendaraan seperti nomor registrasi dan NIK untuk menghitung besaran pajak yang terutang. Data tersebut diolah oleh sistem untuk menentukan pajak berdasarkan nilai jual kendaraan dan faktor lainnya, tanpa melibatkan laporan mandiri dari wajib pajak.
Tujuan dari makalah ini adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan koefisien bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan. PKB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemungutan dilakukan melalui sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat, baik secara langsung maupun daring. Makalah ini menegaskan pentingnya PKB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan data yang optimal. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB juga merupakan faktor kunci untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Saran untuk makalah tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan digitalisasi dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya BKB dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Transparansi dalam penggunaan hasil pajak juga harus diprioritaskan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Penegak hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran kewajiban pajak akan mendukung keberhasilan pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh.